Perjalanan hidup sebuah keluarga seringkali dipenuhi dengan keputusan-keputusan penting yang mengubah arah kehidupan mereka. Salah satunya keluarga Tadjo Siti. Keluarga Tadjo Siti berasal dari Desa Tamo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kisah keluarga ini kaya akan makna, perjuangan, dan harapan ketika mereka memutuskan untuk berpindah ke kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai keluarga, tetapi juga merupakan gambaran perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masa itu. Keluarga Tadjo Siti hidup sederhana di Tamo, sebuah daerah yang dikelilingi oleh keindahan alam khas Sulawesi Barat, berupa pantai dan pegunungan kapur yang memanjang di garis pantai Majene. Mata pencaharian utama masyarakat di sana adalah nelayan. Tadjo, sebagai kepala keluarga, menghidupi keluarganya sebagai nelayan dan petani, meski sebagian keluarga lainnya juga melakukan pekerjaan penambangan batu kapur yang dikenal dengan membakar batu. Di sela kesibukannya sebagai nelayan dan petani, Tadjo juga sangat rajin ke surau masjid yang didirikannya bersama masyarakat lainnya. Di masjid tersebut, Tadjo sekaligus menjadi imam masjid. Tadjo lahir di Tamo pada tahun 1905 dan istrinya Siti, juga lahir di Tamo, pada tahun 1910. Keseharian Siti adalah ibu rumah tangga, membantu mengolah tangkapan ikan. Jika ada kelebihan ikan, Siti menjualnya di pasar agar mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang berjumlah 8. Kehidupan keluarga Tadjo Siti dapat dibilang keluarga yang bahagia dan bersahaja dengan ke-8 anaknya. Kelahiran anak-anak Tadjo Siti secara berurutan adalah Sida Tadjo, 1929, Muhammad Tadjo, 1930, Haruna Tadjo, 1931, Budu Tadjo, 1932, Muhammad Ali Tadjo, 1933, Nawawi Tadjo, 1936, Mas Nama Tadjo, 1946, dan Husna Tadjo, 1948. Karena terpaut umur jauh, Mas Nama Tadjo dan Husna Tadjo tidak mengalami masa kecil bersama kakak-kakaknya. Tadjo Siti sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya, sehingga seluruh anaknya bersekolah, di mana pada saat itu, masyarakat belum begitu memperhatikan pendidikan dan keluarga. Suatu kebiasaan anak-anak Tadjo Siti, jika seragam mereka belum kering karena cuaca hujan, mereka biasanya menaruh seragam mereka di atas tungku masak, pada saat ibunya memasak agar cepat kering. Namun, tantangan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan lanjutan, dan kesehatan lanjutan, serta tidak stabilnya keamanan akibat konflik bersenjata antara pemerintah dan pemberontak DTI di Majene, satu persatu, akhirnya keluarga Tadjo mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk pindah ke daerah lain yang menawarkan peluang lebih baik, khususnya demi masa depan mereka. Keputusan untuk berpindah bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong keluarga Tadjo untuk meninggalkan Tamo. Diperkirakan pada tahun 1947 salah satu kerabat, yaitu Sulaiman Mada yang masih sepupu 2 kali terlebih dulu menetap di kota Pinrang, meminta keluarga berpindah dari Tamo Majene ke Pinrang. Hal tersebut disambut baik oleh Haruna Tadjo, putra ketiga pasangan Tadjo Siti, yang terlebih dahulu merantau meninggalkan Tamo menuju Pinrang. Haruna Tadjo yang tidak senang dengan pekerjaan melaut, semakin membuatnya bersemangat meninggalkan Tamo. Setelah beberapa tahun di Pinrang, akhirnya cita-cita Haruna Tadjo tercapai, setelah pengangkatan dirinya menjadi ASN PNS di kota Pinrang. Sebelum menjadi ASN PNS, Haruna Tadjo bekerja di pasar sebagai petugas administrasi. Haruna Tadjo memilih kota Pinrang selain ajakan Sulaiman Mada, juga karena Pinrang dianggap sebagai tempat yang berkembang dengan potensi ekonomi yang lebih baik. Selain itu, infrastruktur di Pinrang, seperti akses pendidikan dan lapangan pekerjaan, lebih menjanjikan dibandingkan kondisi di Tamo ataupun di daerah sekitarnya pada saat itu. Pada tahun 1949, Budu Tadjo putra keempat Tadjo Siti juga meninggalkan Tamo Majene karena mendaftar Bintara Polri sebagai polisi lalu lintas yang kemudian ditugaskan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1957 terjadi pembakaran dan kerusuhan besar di Tamo Majene, yang dilakukan oleh gerombolan, menyebabkan kehancuran desa Tamo. Desa Tamo lululanta oleh kobaran api yang menyala, melahap seluruh rumah, termasuk rumah yang ditinggali Tadjo Siti juga ikut terbakar. Rumah tersebut merupakan rumah Sida Tadjo, karena rumah Tadjo Siti telah dibongkar sebelum kebakaran untuk menghindari rumah digunakan gerombolan. Kebakaran besar ini menyebabkan migrasi dan pengungsian ke berbagai daerah. Pasangan Tadjo Siti beserta 2 orang anaknya, Mas Nama Tadjo dan Husna Tadjo kemudian memilih mengungsi ke Pinrang, tepatnya ke Langa. Perjalanan menuju ke pengungsian menggunakan perahu layar milik Kamanuri yang merupakan saudara laki-laki Siti.
Pilihan ke Langa dikarenakan di sana terdapat anak Tajo Siti yaitu Muhammad Tajo dan Nawawi Tajo. Kami berempat meninggalkan Tamo karena rumah yang kami tempati terbakar akibat pembakaran desa Tamo oleh gerombolan, kata Husna Tajo saat menceritakan kisahnya. Perjalanan tersebut ditempuh selama sehari semalam. Tajo Siti kemudian tinggal di Langa mengikuti anaknya Muhammad Tajo yang sudah menjadi kepala sekolah SD Langa. Di saat yang sama Nawawi Tajo yang juga sudah menjadi kepala sekolah SMP Langa. Sementara itu, Mas Nama Tajo dan Husna Tajo memilih masuk ke kota Pinrang, dan masing-masing menetap di Haruna Tajo dan Ali Tajo. Mas Nama Tajo tinggal dan bersekolah di rumah Haruna Tajo di Jalan Lombok, sedangkan Husna Tajo tinggal dan menetap di rumah Ali Tajo di Jalan Jenderal Sudirman. Berbeda dengan yang lain, anak pertama Tajo yakni Sida Tajo, pada tahun 1957 masih aktif sebagai polisi hutan di Majene, dan memilih tetap bertahan di Majene bersama anak-anaknya. Perjalanan dari Tamo ke kota Pinrang oleh keluarga besar Tajo memakan rentang waktu yang tidak singkat. Mengingat kondisi transportasi pada masa itu yang masih terbatas, kurang lebih menempuh jarak 90 km mereka harus melalui jalan yang sulit dilalui baik yang melakukan perjalanan darat maupun perjalanan laut. Gelombang perpindahan keluarga besar Tajo ini terbagi menjadi 4 bagian. Gelombang pertama, perjalanan Haruna Tajo disusul Muhammad Tajo, M. Ali Tajo dan Nawawi Tajo dalam kurun rentang waktu 1946-1951 dengan menggunakan via darat. Gelombang kedua, Budu Tajo meninggalkan Tamo 1947 karena diterima menjadi bintara polisi dan ditempatkan di kota Palopo. Setelah bertugas selama 2 tahun, Budu Tajo meminta dipindahkan ke kota Pinrang mengikuti kakaknya Haruna Tajo, yang sudah berada di Pinrang. Tepatnya 1949 Budu Tajo resmi pindah bertugas di Pinrang. Gelombang ketiga, perjalanan Tajo Siti dengan anaknya Mas Nama Tajo dan Husna Tajo di rentang waktu 1957-1958. Husna Tajo kelas 3 SD dan Mas Nama Tajo kelas 5 SD, menggunakan kapal layar Kamanuri, menuju Langa Pinrang. Gelombang keempat, perjalanan Sida Tajo istri dan anak-anaknya, Idris, Nursiah dan Nurhaida, pada tahun 1960 ke Parepare, menggunakan kapal pinisi milik Andi Arif, sahabat Sida Tajo, dan memilih domisili Ujung Lero hingga masuk ke kota Pinrang pada tahun 1962. Dengan membawa barang-barang yang mereka miliki, keluarga Tajo menempuh perjalanan penuh perjuangan. Mereka meninggalkan rumah dengan harapan besar, meskipun tidak mengetahui apa yang akan mereka temui di tempat baru. Perjalanan ini juga merupakan pengalaman emosional bagi keluarga Tajo. Mereka tidak hanya meninggalkan tanah kelahiran, tetapi juga saudara, teman, dan kenangan yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka di Tamo. Awal kehidupan di kota Pinrang. Setibanya di kota Pinrang, keluarga Tajo menghadapi tantangan baru. Sebagai pendatang, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda. Namun, semangat untuk memperbaiki kehidupan tidak pernah surut. Atas inisiatif Haruna Tajo sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian mendaftarkan saudara Muhammad Tajo di Sekolah Guru Bantu, SGB, Ali Tajo Sekolah Guru Atas, SGA, dan Nawawi Tajo juga Sekolah Guru Atas, SGA. Setelah mereka lulus, putra-putra Tajo menjadi tenaga pendidik di sekolah masing-masing. Muhammad Ali Tajo mengabdikan diri menjadi guru SD Negeri 3 Pinrang. Muhammad Tajo mengabdikan dirinya di SD Negeri Langa dan Nawawi Tajo mengabdikan dirinya di SMP 1 Langa. Demikian halnya dengan Budu Tajo yang telah menjadi anggota polisi di Polres Pinrang. Tajo Siti awalnya menetap di kedua anaknya yang berdomisili di Langa, hingga akhirnya dipercaya menjadi penjaga sekolah di lingkungan SD Negeri Langa, kemudian beralih menjadi penjaga sekolah di SMP Negeri Langa. Tajo Siti menempati sebuah rumah di samping SMP Negeri Langa tempat Tajo bekerja, ditemani oleh cucunya Arifin, anak dari Muhammad Tajo. Kehidupan Tajo Siti di Langa kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 1964 Budu Tajo ditempatkan di Polsek Langa, sehingga Tajo Siti dapat bersama dengan ketiga putranya di Langa. Keluarga Tajo Siti pun akhirnya berkumpul menetap di Kabupaten Pinrang.
Hari demi hari dilalui, kekompakan keluarga Tajo Siti nampak terlihat dari intensnya komunikasi antara sesama saudara Tajo. Hampir di setiap lebaran mereka silih berganti saling mengunjungi meski mereka semua telah menikah dan memiliki anak masing-masing. Mas nama Tajo meski berada di kota Makassar selalu menyempatkan hadir di setiap momen keluarga Tajo Siti di Pinang. Pada tahun 1972, Tajo meninggal dunia di usia 67 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Usman Isa Kota Pinang. Sepeninggal Tajo, Siti menetap di rumah putri satu-satunya, yaitu Husna Tajo, hingga meninggal pada tahun 1987 di usia 77 tahun dan dimakamkan di Lalai Kota Pinang. Mewarisi ayahnya yang soleh, Tajo sebagai imam Masjid Tamo, menurunkan sifat dan kebiasaan ke anak-anaknya, yang menjadi imam masjid. Sida Tajo menjadi imam Masjid At-Taqwa Kampung Jaya Pinrang, Budu Tajo menjadi imam Masjid Polres Pinrang, Muhammad Ali Tajo aktif di berbagai masjid-masjid Muhammadiyah karena beliau sekaligus Ketua Muhammadiyah Pinrang, dan pendiri Universitas Cokro Aminoto Pinrang. Nawawi Tajo aktif sebagai pengurus Masjid Palia, Haruna Tajo aktif menjadi pembina organisasi kepemudaan keagamaan Kabupaten Pinrang. Muhammad Tajo meninggal pada tahun 1981 akibat kecelakaan mobil masuk jurang. Muhammad Tajo di masyarakat Langa dikenal sebagai tokoh pendidik yang jujur dan bersahaja. Mas nama Tajo selain aktif di Yayasan Masjid Al-Haq Kompleks CV Dewi Makassar, semasa pensiun juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, dan Husna Tajo aktif di organisasi IBI Kabupaten Pinrang. Sekitar tahun 1980-an, satu kegiatan yang selalu dilakukan semasa hidup dari anak-anak Tajo Siti adalah melakukan tarawih keliling secara bergantian khusus yang berdomisili di Kabupaten Pinrang. Tarawih ini sekaligus mempererat silaturahmi cucu-cucu dari Tajo Siti yang mulai menginjak dewasa. Rutinitas ini dilakukan terus-menerus hingga kemudian Tajo bersaudara meninggal satu persatu. Sida Tajo meninggal tahun 1985, Budu Tajo 1994, Nawawi Tajo 1998, Haruna Tajo tahun 2002, Muhammad Ali Tajo 2002, dan Mas Nama Tajo 2021. Hingga video ini dibuat, kini generasi pertama Tajo Siti hanya tersisa Husna Tajo. Warisan dan hikmah dari perpindahan. Perjalanan keluarga Tajo dari Tamo ke kota Pinrang adalah contoh nyata tentang keberanian menghadapi perubahan. Perpindahan ini membawa pelajaran penting bagi generasi berikutnya, yaitu tentang pentingnya beradaptasi, bekerja keras, dan tetap menjaga akar budaya serta menjunjung sifat kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab meski hidup tempat yang baru. Kini generasi Tajo Siti tidak lagi hanya tersebar di Pinrang, melainkan menyebar ke segala penjuru Indonesia untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Semoga perjuangan Tajo Siti dan seluruh keturunannya mendapatkan rahmat dan berkah.